Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naura Wayuni. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi di STIMIK IKMI Cirebon. Sini saya akan mengerjakan praktikum dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pipa dan pengalihan baris perintah. Ketika kita menjalankan perintah, output ditampilkan di jendela terminal. Ini disebut dengan standar output yang dilambangkan dengan ini standout istilah. Nomor deskriptor file ini untuk saluran ini yaitu 1. Kemudian standar error dilambangkan dengan ini stader, terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan karakter yang mengarahkan output dari standar output dan standar error ke file atau perintah lain, bukan ke layar terminal. Langsung aja ke langkah yang pertama, kita akan menggunakan simbol redirection, yaitu seperti ini. Bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal standar output ke file dengan memasukkan perintah echo hello world, enter, kemudian echo hello simbol redirection dan my message. Ini disambung ya. Kemudian enter. Kemudian perintah terakhir get my message. Kemudian enter. Perintah pertama ini menampilkan pesan standar output, alih-alih mengirim output ke terminal. Itu dikirim ke file bernama myMessage. Kemudian perintah terakhir ini menampilkan isi dari file myMessage. Kemudian langkah yang kedua, saat kita menggunakan simbol ini redirection, untuk redirect standar output, konten file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Maka kita ketik perintah echo greetings, simbol redirection, kemudian my message, kemudian enter, kemudian get my message, kemudian enter. Kemudian langkah yang ketiga, untuk dapat menghindari kerusakan file, kita gunakan simbol redirectionnya 2 kali, ini ya, simbol ini. Dengan menggunakan ini kita menambahkan ke file, maka kita jalankan perintah berikut ini untuk melihat demonstrasinya, yaitu perintah get my message, kemudian enter, how are you, simbol redirection 2 kali, kemudian my message, lalu enter, perintah terakhir get my message, lalu enter. Dengan menggunakan simbol ini, semua data yang ada dipertahankan dan data baru ditambahkan di akhir file ini ya, data baru how are you. Kemudian langkah yang keempat, perintah fin. Perintah fin ini merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya standar error. Perintah fin ini akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semua subdirektori secara rekursif. Misalnya, untuk mencari file yang dimulai di direktori home kita yang berisi nama bus, kita masukkan perintah fin
tilde, kemudian name, bintang, bas. Seperti ini, lalu enter. Lalu kita jalankan perintah ini untuk mengamati hasilnya. Nah, ini hasil standar errornya ya, standar error. Perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan kita tidak memiliki izin untuk mengakses file direktori tertentu. Karena sebagai pengguna, kita tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan kesalahan ini dikirim ke standar error, bukan standar output. Perintah fin tersebut berada di luar cakupan kursus ini. Tujuan menggunakan perintah ini itu untuk menunjukkan perbedaan antara standar output dan standar error. Kemudian langkah yang kelima, untuk mengarahkan ulang standar error pesan kesalahan yaitu ke file, kita jalankan perintah fin etc name post. Kemudian enter. Ingat ya, bahwa deskriptor file untuk standar error itu yaitu nomor 2. Jadi digunakan bersama dengan simbol redirection untuk mengarahkan standar error ke output ke file bernama errtxt. Kemudian langkah yang keenam, kita juga dapat mengarahkan standar output dan standar error menjadi dua file terpisah. Maka kita ketik perintah fin kemudian enter, kemudian get std titik err enter, get std titik out, enter. Nah, ini dari hasil output standar error. Kemudian ini adalah hasil output dari standar output, standar error, dan ini standar output hasilnya. Kemudian langkah yang ketujuh, untuk mengarahkan ulang standar output dan standar error ke satu file. Pertama-tama arahkan ulang standar output ke file, lalu arahkan ulang standar error ke file yang sama dengan menggunakan opsi ini ya, 2. Nah, dengan menggunakan notasi seperti ini, maka kita jalankan aja perintah fin bagian ini, nih notasi ini dari perintah berarti itu kirim standar error channel 2 yaitu ke tempat yang sama di mana standar output channel 1 pergi. Ya, seperti itu ya. Terus langkah yang ke-8, standar input juga dapat dialihkan. Biasanya standar input berasal dari keyboard, tetapi terkadang kita menginginkannya berasal dari file, misalnya perintah tr. Perintah tr menerjemahkan karakter, tetapi hanya menerima data dari standar input, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Maka langsung aja masukkan perintah tr kemudian A besar strip Z
Z besar lalu enter. This is interesting. How to kita tekan Ctrl D, Ctrl bersama dengan D. Jadi ya, harusnya nanti kalian di keyboard kalian tekan aja Ctrl plus D untuk memberi sinyal perintah TR untuk berhenti memproses input standar. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ke-9, perintah TR menerima input keyboard, menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke standar output. Maka kita jalankan perintah TR A sampai Z, kemudian A besar sampai Z besar, kemudian my file, kemudian enter, kemudian works lalu enter. Untuk memverifikasi kita membuat file, maka jalankan perintah cat my file. Ya, seperti ini. Lalu kalian biasa seperti tadi, kalian tekan di keyboard itu Ctrl Ctrl plus D. Tapi di sini saya nggak jadi. Terus saja. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke langkah yang ke-10. Jalankan perintah ini untuk menggunakan perintah TR ini dengan mengarahkan ulang standar input dari file. Ini. Kemudian langkah yang ke-11 untuk pengalihan populer lainnya adalah dengan mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Maka jalankan perintah berikut ini untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data pada satu waktu. Ini dikasih spasi lalu enter. Kita perlu menekan spacebar untuk melanjutkan, atau Anda juga dapat menekan Ctrl plus C. Nah, untuk keluar dari daftar ini ya, tekan
CTRL plus C pada keyboard. Kemudian langkah yang ke-12, kita akan menggunakan perintah yang dipanggil cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc passwd, file yang berisi informasi akun pengguna, file etc passwd itu. Maka pertama kita coba jalankan perintah cut itu, yaitu cut d -2 strip fl spasi etc garis miring passwd, lalu enter. Nah, langkah yang ke-13, pada contoh sebelumnya tidak berurutan dan digulir dari layar. Nah, contoh ini nggak berurutan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya kita akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberi beberapa perintah ke output. Maka jalankan perintah cut. Enter. Nah, langkah yang ke-14, langkah yang terakhir, sekarang output diurutkan tetapi masih mengulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan masalah ini. Kita masukkan perintah seperti ini, bisa dilihat ya perbedaannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.